Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Selamat siang pemirsa, Kogito News kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah kabar terbaru akan kami sajikan untuk Anda selama 20 menit ke depan. Bersama saya Frederikus Rizky Antanapan, inilah Kogito News selengkapnya. Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Pasokan ikan di pasar Oeba menurun drastis. Akibatnya, para penjual harus menaikkan harga ikan. Cuaca buruk yang melanda kota Kupang belakangan ini membuat pasokan ikan di pasar Oeba menurun drastis. Para penjual pun mengeluh karena ikan yang disediakan oleh para nelayan tidak sesuai dengan target dan juga mereka harus menaikkan harga ikan agar modal yang sudah dikeluarkan bisa kembali. Hal ini pun berimbas pada para pembeli yang enggan datang dan membeli ikan di pasar Oeba karena harga ikan tidak sesuai dengan jumlah ikan yang didapatkan. Salah satu pembeli Randul menjelaskan bahwa harga ikan memang sedang naik sehingga sangat sulit untuk mendapatkan ikan yang banyak dengan modal yang sedikit. Hal ini terjadi pada ikan kombong yang biasanya bermodalkan uang Rp20.000 bisa mendapatkan ikan 10 ekor. Namun karena situasi ini, sekarang hanya bisa mendapatkan 6-7 ekor dengan uang Rp20.000. Adapun tanggapan dari salah seorang penjual ikan yang bekerja di pasar Oeba. Hambatannya di sini kita alami sini dia punya harganya. Satu harganya meningkat, yang satu juga daya orang belanja itu mengurangi untuk sementara sekarang karena harga ikan itu di atas harga sekarang. Di sini kan jual per ember, dari embernya biasanya kalau ikan kombong dia 700, dia meningkat sampai 1.200.000. Bapak Hengki pun berharap agar ikan yang ia jual bisa membalikan modal dan mendapat keuntungan. Mewaspadai demam berdarah, pemerintah Desa Penfi Timur Dusun Sanjuan 2 telah menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Waspada akan bahaya demam berdarah, masyarakat Dusun Sanjuan diminta untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama bagi anak kos yang tinggal di area Sanjuan. Sampah-sampah plastik dan genangan air pun diminta untuk dibersihkan agar tidak dijadikan nyamuk sebagai tempat berkembang biak. Untuk pemerintah Desa Penfi Timur, saya mewakili sebagai Dusun 1 meminta para warga untuk kalau bisa pembersihan yang utama, terutama kaleng-kaleng kosong atau kertas plastik yang menampung air sisa, itu juga perlu kita hindari karena itu yang biasa terjadi demam berdarah di situ. Pemirsa, sekarang kita beralih ke informasi selanjutnya. Sasando merupakan salah satu alat musik tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Meskipun demikian, Sasando saat ini telah mampu bersaing dengan alat musik modern, bahkan Sasando kerap kali ditampilkan di ajang internasional. Sasando adalah alat musik khas Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Rotendao. Sasando awalnya dikenal dengan sebutan Sari Sandu. Namun, seiring perkembangan zaman, Sasando pun mengalami perubahan mulai dari sebutannya, bentuk, hingga cara dan gaya bermainnya. Sasando memiliki dua jenis yang dikenal oleh masyarakat, yakni Sasando pentatonik dan juga Sasando diatonik. Sasando gong memiliki sifat pentatonik, yaitu mengalami keterbatasan pada senar dan juga notasi yang akan dimainkan, sehingga hanya bisa dimainkan pada lagu-lagu tertentu. Sedangkan Sasando modern memiliki sifat diatonik, yakni dimainkan pada semua lagu sesuai dengan kemampuan si pemain Sasando. Tradisi sampai yang ke modern, kebanyakan di modern itulah yang menjadi daya tarik khusus dari penikmat atau penikmat musik. Jadi mereka ingin belajar yang memang sesuai kesukaan mereka, passion mereka. Mungkin anak-anak milenial tahu sendiri kan, mereka suka lagu-lagu modern. Bagaimana ini bisa dimainkan juga lagu modern. Jadi mereka dari hal kecil itu mereka banyak menyukai untuk coba belajar. Jadi sebenarnya kalau mau dibicara untuk bagaimana perkembangan atau mereka masih tertarik, ya seperti itu. Musik ini tidak dibatasi. Jitron pun berharap agar alat musik ini bukan hanya dinikmati saja, melainkan harus ikut dilestarikan keberadaannya. Sehingga dalam perkembangannya, alat musik ini tidak dimodifikasi secara asal-asalan hingga menghilangkan identitasnya sebagai alat musik tradisional. Pemirsa,
Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kobito News. Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Universitas Politeknik Negeri Kupang sedang mengadakan kegiatan Sinexpo Wirausaha Merdeka tahun 2022 di halaman depan Mall Lipo Plaza Kupang. Kegiatan ini ditujukan untuk melatih kreativitas mahasiswa dan mahasiswi dalam berwirausaha. Kalau menurut saya pribadi tentang kegiatan ini, kalau menurut saya sebenarnya sangat baik. Dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan atau dilakukan dari kementerian dan kami anak mahasiswa, kami sangat bersyukur bahwa kami tidak akan mengambil bagian dalam kegiatan bersama mereka. Meskipun demikian, kegiatan ini pun dikeluhkan oleh mahasiswa dan mahasiswi karena belum didanai oleh pemerintah. Mereka berharap agar kegiatan ini pun terus dilakukan dan kedepannya akan lebih baik dari yang saat ini mereka lakukan. Masalah di Besipai kembali memanas. Ada sekitar 8 ormas kembali bertemu untuk melakukan aksi. Pada tanggal 5 Desember tahun 2022, tepatnya di kantor Walhi, ada sekitar 8 ormas yang bertemu untuk membahas agenda dan persiapan lain dalam melakukan aksi solidaritas Besipai. Menurut informasi yang disampaikan oleh Fadli sebagai Ketua Koordinator Umum, aksi ini telah dilakukan sebanyak 2 kali dan mereka melihat bahwa tidak adanya tanggapan yang serius dari Pemprov. Karena itu, mereka bertekad untuk melancarkan kembali aksi jilid ketiga ini. Agenda yang dibawa pun masih sama, yakni meminta Pemprov untuk mengidentifikasi lahan. Tidak banyak yang jilid 1 maupun jilid 2. Kalau agenda jilid 1, jilid 2 itu ada beberapa isu yang kita angkat, termaksud meminta Pemprov kepada untuk melakukan identifikasi lahan dalam kawasan hutan Pubabu sesuai dengan sertifikat yang dikantongi oleh Pemprov. Itu agenda 1 dan agenda 2, aliansi jilid 1 dan 2-nya. Dan di yang ketiga ini masih tetap sama isu yang kita angkat. Pemirsa, kita beranjak ke informasi kuliner. Bagi kalian pecinta kuliner khas Indonesia, ada salah satu warung bakso di Kota Kupang yang cocok untuk memanjakan lidah kalian. Warung bakso Jelali Jalan Gunung Kelimutu OTT Kota Kupang adalah salah satu tempat kuliner yang cocok untuk kalian para pecinta makanan berkuah. Pasalnya, warung ini menjajakan beberapa menu favorit para pecinta bakso. Di antaranya, bakso original, bakso telur, dan juga bakso beranak. Karena rasanya yang enak, warung bakso ini selalu dibanjiri pengunjung di jam makan siang. Selain harganya yang terjangkau, warung ini pun menyediakan toilet dan juga tempat parkir yang luas. Tempat makan di sini bagus, pelayanannya juga bagus, cepat, harganya juga terjangkau. Informasi tadi sekaligus menutup Kobito News hari ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan Kobito News setiap hari pukul 12 sampai 12.20 waktu Indonesia Tengah hanya di channel Ilmu Komunikasi Unwira. Saya Frederikus Rizkianto Napan, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara.